Shalom, salam sejahtera, pemirsa televisi Batu TV dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Hari ini kita akan mengadakan dialog interaktif dengan tema hidup kudus dalam ajaran Kristen. Ini adalah topik yang sangat mendalam dan menarik. Saat ini hadir di hadapan kita atau bersama dengan kita Bapak Pendeta Kasih, yaitu Bapak Pendeta SM Simanu Khalid STH sebagai Bapak Gembala Sidang Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia. Selamat pagi, shalom Bapak. Selamat pagi Bu Ning, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini kita masih di suasana tahun baru nih Pak Pendeta. Iya betul. Nah ini kita pengen tahu nih apa yang sudah kita lewati ini, apa aplikasi apa yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa Batu TV Semalang Raya ataupun yang sekarang ini kan jangkauannya sudah bisa lebih luas. Apa nih Pak yang bisa kita sampaikan untuk cerita ataupun harapan ataupun juga iman apa yang kita dapatkan di tahun yang lalu? Ya puji Tuhan, suasana masih suasana tahun baru sekalipun tahun kemarin banyak ya masalah, kesulitan, percobaan, bahkan bencana di sana sini, terutama di beberapa provinsi di Sumatera. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa lewati dari mulai tahun kemarin sampai hari ini sudah berjalan 19 hari. Itu merupakan suatu anugerah Tuhan buat kita semua. Nah, maka perlu kita cermati dan perlu kita syukuri bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa buat kita. Bisa sampai hari ini kita bisa melangkahkan kaki di tahun 2026 ini. Demikian Bu Ning. Ya, berarti masih ada harapan untuk di tahun 2026. Ya puji Tuhan, masih ada pengharapan. Karena apa? Karena kita ini adalah umat-umat yang percaya kepada Sang Pencipta, yaitu Sang Kristus Yesus. Nah, maka kita ada suatu pengharapan sekalipun banyak masalah, baik dalam rumah tangga, dalam usaha, di dalam pelayanan, dan di dalam segala pekerjaan, baik itu di proyek dan di pekerjaan yang lain. Demikian Bu Ning. Ya. Ini hal yang menarik dan kita beri apresiasi untuk setiap apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2025. Nah, sekarang ini kita mengangkat tema yaitu tadi hidup kudus dalam ajaran Kristen. Tapi ini juga boleh kita katakan dalam tautan yang lebih luas lagi. Kristen maupun bagaimana kita bisa hidup di masyarakat, mengenal konsep hidup kudus. Nah, ini sedikit untuk pembekalan ini Pak Pendeta. Apa sih arti kekudusan itu sebetulnya? Bagaimana kita nanti bisa mendapatkan kekudusan itu? Untuk awalnya nih Pak Pendeta, banyak ini yang teman-teman saya ini sering nanya, bahkan saya sendiri, apa sih arti dari kekudusan itu? Ya, terima kasih Bu Ning atas pertanyaannya yang sangat baik. Memang kalau kita membahas tentang arti kekudusan, maknanya sangat mendalam. Semakin kita membaca, semakin kita belajar bahwa arti kekudusan itu sangat penting di dalam setiap kehidupan manusia. Itu tidak melihat dari suku, ras, dan etnis. Tapi yang jelas kekudusan itu artinya
kudus itu berarti kita tidak boleh tercela di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik pembicaraan kita, baik pikiran kita, baik hati kita, perkataan kita tidak boleh kita tercela. Jadi kudus itu artinya ya harus tidak ada bahasa-bahasa atau pikiran-pikiran yang tidak baik, yang bentuknya di dalam hal konsep-konsep yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian, Buni. Iya. Berarti bisa kita simpulkan, kekudusan itu artinya hidup yang dipisahkan untuk Tuhan, bebas dari dosa dan mencerminkan karakter Tuhan, gitu ya Pak Pendeta ya? Ya, betul. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih, mengapa manusia dituntut untuk hidup kudus? Ya, terima kasih. Manusia dituntut hidup kudus itu berarti pengertiannya supaya manusia itu tidak tercela dan berkenan di hadapan Tuhan. Contoh ini di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Rasul Paulus itu mengingatkan bahwa tubuh kita ini digambarkan bait Allah. Nah, kalau bait Allah berarti kita atau manusia yang percaya kepada Tuhan tidak boleh mengotori tubuh Kristus. Nah, kalau kita mengotori tubuh Kristus berarti hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Tubuh kita ini ada kalanya manusia ya atau orang sesuka-sukanya, ada yang ya macam-macam, merokok, minum. Nah, bahasa-bahasanya berarti tidak kudus. Dan Allah tidak berkenan. Karena apa? Tubuh kita ini, ya, tubuh manusia itu yang sudah percaya, tanda petik loh ya, sudah percaya kepada Sang Kristus. Dan Kristus itu kudus. Nah, tapi kalau tubuh manusia itu dikotori, berarti manusia itu tidak boleh dihinggapi atau tidak mau Allah itu berkompromi dengan segala bentuk kekotoran. Demikian, Buning. Oh, berarti ini sesuatu yang menarik nih Pak Pendeta. Berarti intinya manusia dituntut untuk kudus sama seperti Allah sendiri adalah kudus. Iya, demikian nah, Buning. Berikutnya kan ini kita pingin, oh ya saya pingin hidup yang kudus. Nah, apa saja atau bagaimana agar saya atau agar manusia bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Iya, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat mendalam. Kadang-kala orang ya tidak mengerti bagaimana caranya. Yang jelas manusia itu harus memahami dulu kalau dia adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, berarti harus harus dihindari segala bentuk kekotoran. Nah, contohnya itu nanti saya katakan di awal, bahwa manusia itu banyak sekali pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, ada unsur penipuan, ada unsur perampokan, ada unsur lagi macam-macam, ada yang membunuh dan rencana-rencana. Itu semua kotor, tapi ada tapinya. Kalau itu ada di pikiran manusia, berarti manusia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus ada proses. Proses seperti apa? Nah, ini yang perlu kita gali, Buning. Siap. Ya, dalam hidup ini memang kan boleh dikatakan hidup ini adalah proses. Nah, untuk menjadi suatu proses yang mencerminkan karakter Kristus seperti itu, tujuannya kan untuk bisa mencapai karakter yang seperti Kristus, mencerminkan hidup dalam Kristus. Dengan hidup kudus, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Nah, dalam konteksnya nih Pak Pendeta, ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, itu sulit kita mengaplikasikan ya. Kita berikan apresiasi dalam bentuk yang baik. Tapi kadang ada orang itu yang menganggap itu tidak baik. Nah, ini kan sesuatu yang
membuat kita itu, ini gimana ya? Saya ini harus gimana ya? Nah, konteks dari hidup kudus itu apakah harus mencerminkan karakter Kristus yang bagaimana, baik dalam perbuatan, baik dalam juga tingkah laku. Nah, yang lebih banyak ini dalam ucapan kita. Kadang itu membuat apa ya, sesuatu yang apalagi sekarang ini di medsos kan banyak ini bebas berbicara. Nah, seperti itu. Tapi dalam konteks yang memang mencerminkan karakter Kristus. Bagaimana ini Pak Pendeta? Ya, jadi untuk kita sebagai umat manusia yang sudah ditebus, dengan pastinya, dengan mestinya kita harus bisa mencerminkan karakter Kristus. Prosesnya memang seperti itu tadi, harus proses dulu. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan contoh, yang nggak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Yaitu tadi pikiran, perkataan, bahasa kita ada kalanya bahasa yang kasar, ya. Bahasa yang kasar itu membuat hati orang atau harus sesama kita menyakiti hati orang. Itu membuat kadang-kadang kita ini tidak sadar. Nah, dengan kesadaran ini, kira-kira langkah apa yang kita buat? Apa yang kita kerjakan? Ya, kita minta ampun sama Tuhan. Sama dengan Raja Daud. Dikatakan karena dia melakukan hal-hal yang jahat, hal yang salah. Apa? Kesadaran dia, ampuni aku Tuhan. Sadar aku, hapuskanlah aku dari segala bentuk dosaku dan tahirkanlah aku. Itu adalah ekspresi di dalam kehidupan Raja Daud sebagai raja yang sudah terpilih menjadi umat Israel. Itu nih. Berarti kita ini juga kan boleh dikatakan kita ini adalah umat pilihan Allah. Betul. Umat pilihan Allah yang memang harus hidupnya kudus. Iya, betul. Kita harus dalam setiap langkah ataupun ucapan kita itu kan harus mencerminkan kekudusan di dalam Tuhan. Tapi ada sekarang fenomena lagi nih Pak Pendeta. Bahasa di dalam WA maupun dalam medsos itu kadang kan beberapa hal yang tidak mencerminkan yang namanya karakter Kristus. Kita dari cara membaca, nah tadinya kita itu baik, intinya intonasi kita baik, tapi dibaca itu dalam intonasi yang boleh dikatakan itu tidak berkenan. Nah, itu bagaimana ketika kita mengapresiasikan yang namanya karakter Kristus, terlebih lagi tadi disampaikan oleh Pak Pendeta adalah pengampunan. Nah, ketika kita memberi pengampunan kepada orang lain, belum tentu dia merasa salah juga, kan begitu Pak Pendeta. Nah, hidup kudus yang bagaimana yang harus kita apresiasikan ataupun kita laksanakan, kita gambarkan di dalam keseharian kita. Misalnya ini, apalagi dalam pergaulan sekarang ini kan boleh dikatakan dunia malam itu bisa lebih heboh, bahasa kerennya ini. Dunia malam ini menjanjikan sesuatu yang membuat kita itu menghilangkan karakter Kristus. Bahasa yang nadanya tinggi itu lebih banyak. Bagaimana ini? Iya, terima kasih ya. Jadi memang kehidupan manusia itu sekarang ibaratnya kalau sudah dibuat oleh pemerintah diizinkan yaitu digital, ya melalui medsos, ya medsos itu memang seringkali membuat bahasa-bahasa yang tidak enak, apalagi saya katakan tadi di awal tidak boleh memfitnah, tidak boleh menghujat dan sebagainya. Tapi bagaimana kita untuk menanggapi itu? Ya, kita menanggapi tidak usah dikomentari, ya puji Tuhan, terima kasih. Kita doakanlah itu bahasa-bahasa itu karena apa? Kalau kita sudah komentar itu nanti berpanjang lagi, nanti panjang ceritanya. Bisa-bisa nanti satu malam tidak habis. Itu terus berjalan sesuai dengan keinginan daripada yang membuat medsos. Berita-berita yang gak enak itu ada kalanya membuat hati kita itu tidak enak.
Nah, bagaimana apa kira-kira kita balas itu? Sebetulnya tidak perlu kita balas. Kita hanya berdoa supaya Tuhan menolong dia, supaya dia bisa memahami bahasa kotonasi bahasanya, dan juga bahasa kasar, dan juga sikap-sikap yang tidak baik. Itu nanti akan diubah oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, memang di dalam tentang kekudusan itu harus ada suatu perubahan hidup. Perubahan itu seperti apa? Pertobatan, ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, manusia baru. Nah, manusia baru itu seperti apa kira-kira? Ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang salah. Hidupnya harus mencerminkan kasih Kristus, ya. Kasih Kristus itu yang menjadi pegangan atau menjadi tolak ukur buat setiap orang yang percaya dan juga bukan orang percaya. Karena apa? Dengan kasih Kristus itu menandakan bahwa Allah itu melihat bahwa orang-orang yang sudah diberikan gambaran itu mereka harus memahami. Demikian. Berarti yang namanya ini kita harus memahami lebih lagi apa yang Tuhan mau dan apa yang memang sudah Tuhan firmankan, kehendaki hiduplah kudus. Nah, ada lagi nih, saat ini kan ada fenomena lagi. Kita lebih banyak berbicara fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, Pak Pendeta. Ketika kita berbicara kudus, sementara lingkungan kita ini tidak mendukung untuk kita kudus. Seperti itu. Nah, berarti kita harus bisa, kalau dikatakan untuk menjadi orang pintar sangatlah mudah. Bisa sekolah, bisa apa. Banyak sekarang di medsos juga kita bisa belajar tentang kepintaran. Tapi bagaimana kita bisa bijak untuk bisa memahami arti kekudusan ini. Kita bisa menjadi pelaku daripada firman. Kan begitu, kita mengikuti ajaran dari apa yang ada di dalam Alkitab tentunya. Bagaimana firman Tuhan, kita bisa menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Nah, sekarang kita pingin nih, saya ini pinginnya itu bagaimana kita bisa menjadikan bahwa firman Tuhan itu adalah landasan dari suatu kekudusan. Betul. Gitu. Betul. Ya, jadi kalau kita berbicara dari awal sampai pertengahan nanti, memang kekudusan itu sangat-sangat penting buat setiap manusia, ya. Tidak terkecuali itu. Ya, bukan hanya orang Kristen aja, semua manusia harus kudus. Karena apa? Ya, sebetulnya ya dari semula manusia itu diciptakan Allah adalah sempurna, ya. Sempurna, yaitu dikatakan kita menciptakan manusia itu serupa dengan gambar Allah. Nah, artinya apa? Bahwa manusia itu sempurna, tidak ada cacatnya, ya, tidak ada celahnya, pikirannya tidak ada yang kotor, pikirannya tidak ada yang jahat, tidak ada yang macam-macam. Tetapi ada tetapinya, setelah manusia itu ya ditempatkan di Taman Eden, nah dari situlah awal daripada kekotoran itu. Karena apa? Karena manusia itu sudah diotak-atik atau pikirannya sudah dikacaubalaikan oleh si iblis, sehingga seperti apa dikatakan kalau kita melihat medsos atau HP itu ada kalanya itu mengganggu di dalam pikiran kita. Melihat aja kita, aduh ini kok seperti ini. Tetapi bagaimana kita menanggapi hal itu, ya? Menanggapi hal itu kita sebenarnya, kalau saya sendiri secara pribadi tidak perlu dikomentari, ya, seperti yang saya katakan tadi di pertengahan, tidak perlu dikomentari, cukup didoakan, tidak usah ditulis. Tapi kalau dikomentari nanti itu nanti berpanjang itu nanti sampai lama mereka akan berbicara terus. Akhirnya apa yang timbul di dalam pikiran kita? Asumsi kita menjadi asumsi yang negatif. Karena apa? Sekarang ini
kalau kita lihat lingkungan kita fenomenanya ya tidak bersahabat ya. Ada katanya wah hujan ini kok turun terus. Nah, padahal hujan itu sudah diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya petani bisa tidak susah untuk menanam tanaman, terutama di Kota Batu. Kan gitu dah. Sesuatu yang menarik ini Nah. Pak Pendeta, tapi kita break dulu. Oke. Ada yang mau lewat ini sepertinya. Ya. Kembali bersama kami pemirsa Batu Televisi dimanapun Anda berada. Kita tadi sudah berdialog ini tentang arti kekudusan, di mana kekudusan itu adalah bebas dari dosa dan mencerminkan karakter Kristus. Sesuatu yang menarik ini tadi. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana agar manusia itu bisa hidup kudus. Langkah-langkah apa, hubungan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan dan juga menghadirkan karakter Kristus. Bagaimana ini Pak Pendeta, bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih Tuhan, bisa mendapatkan karunia ataupun anugerah dalam kasih yang melimpah. Yang memang jadi tujuan kita adalah bisa mendapatkan anugerah. Khususnya adalah anugerah untuk bisa mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Berarti kita harus kudus. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kekudusan tersebut? Ya, terima kasih Bu Ning. Pertanyaannya juga sangat menarik ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan suatu kekudusan yang berarti ya? Ada langkah-langkah untuk masuk kita di dalam arti kekudusan ini. Supaya kita lebih memahami lebih dalam, memang ada suatu cara. Caranya apa? Langkah pertama itu adalah kita perubahan hidup. Kalau kita baca di dalam Galatia 5, 22-23, di sana itu buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu sudah ada 9. Ya. Nah, ada yang dikatakan harus lemah lembut dan harus sabar, harus bisa mengampuni dan sebagainya. Ada 5, ada 9. Namun saat ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa atau belum bisa melakukan itu. Karena apa? Karena tidak memahami sebetulnya karakter Kristus, karakter, sikap. Sifat Allah itu kudus. Ya, kudus. Contoh ini salah satu contoh bahwa Musa waktu menerima hukum ke-10 di gunung Tuhan, di gunung Horeb. Itu apa dikatakan Allah kepada Musa waktu mau menerima hukum 10 itu ditulis jangan masuk melangkah ke sini. Bukakan, ya buka tali kasutmu karena tempat ini kudus. Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Musa, yaitu di dalam rupa api. Allah itu waktu itu tidak kelihatan wajahnya, tapi berupa api. Jangan kau melangkah, tanggalkan kasutmu, karena tempat ini adalah kudus. Nah, jadi dari hal ini, dari bahasa Allah kepada Musa itu menunjukkan pertama kekudusan, artinya hatinya, pikirannya, kakinya, bahkan seluruh aspek kehidupannya itu harus kudus. Nah, berbicara tadi tentang langkah-langkah apa untuk kita bisa menjadi kudus, ya pertama harus bertobat. Bertobat harus bisa memahami firman Tuhan, harus bisa hubungan kita harmonis dengan Tuhan, bukan? Kalau hubungan kita tidak harmonis dengan Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita kudus? Karena apa? Orang yang membaca firman Tuhan itu pasti mereka mengalami rasa tenang. Karena tenang itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sama dengan Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Nah, keselamatan itu bukan kita berbuat baik. Itu langkah-langkah, ya.
Bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena anugerah Allah. Nah, sehingga dengan perubahan karakter kita, sikap kita, pikiran kita, bahkan segala aspek, itu yang membuat kita masuk pada kehidupan yang kudus bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, harus percaya kita kepada firman Allah. Kalau kita tidak percaya kepada firman Allah, bagaimana kita bisa memahami dan melakukan? Jadi bukan hanya memahami, Jadi pelaku. pelaku, ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak mungkin. Tapi kalau kita sudah percaya dan menjadi pelaku firman Tuhan, berarti kita sudah masuk di dalam ranah kekudusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, meninggalkan segala bentuk dosa, kejahatan. Itu tadi, baik pikiran, perkataan, dan bahasa kita, fitnah dan sebagainya, itu ditinggalkan semua. Sehingga langkah ketiga ini bisa masuk kita di dalam ranah kekudusan, dan bisa kita memahami dan kita bisa mengerti sikap karakter Allah. Bahwa sikap karakter ini saya katakan tadi, tidak mau kompromi dengan segala bentuk dosa. Dan yang keempat adalah menerima keselamatan. Menerima keselamatan itu merupakan anugerah. Jadi katakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, karena kasih anugerah Allah kamu diselamatkan. Kamu diciptakan sesuai dengan ciptaan Allah, maka kamu akan beroleh menjadi anak Allah. Itu yang keempat. Yang kelima adalah bagaimana kita mengucap syukur. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan baru, sebagai manusia yang baru, kita ini sudah menciptakan baru dan kita menjadi anak-anak Allah. Ya, anak Allah. Yang terakhir, doa tetap supaya kita tidak diisi atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan, terutama saat-saat di akhir-akhir zaman ini. Karena akhir zaman ini segala sesuatu akan terjadi. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka kita akan masuk di dalam ranah atau jalan mereka, sehingga kita nanti tidak bisa lagi dikatakan kita kudus. Nah, jadi nilai kekudusan itu sangat mahal, ya. Tapi nilai kekudusan itu dikasih sama kita supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dengan kekudusan itu nanti, ya, pengertiannya bisa kita melihat pada waktu penghakiman. Nah, gitu Bu Ning. Suatu yang semakin menarik ini dialog hari ini. Kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat melalui doa dan juga membaca firman-Nya. Kita bisa menerapkan firman Tuhan. Intinya kita bisa menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita bisa menghindari dosa. Ini sesuatu yang menarik. Tapi ada lagi, masih banyak sekali nih yang bisa kita pelajari atau kita jadikan dialog pada hari ini. Ketika kita sudah mengikuti perintah Tuhan untuk kudus, apa yang kita dapatkan? Ketenangan tadi. Yang menjadi pertanyaan intinya ini, bagaimana jika manusia itu terus mengikuti perintah kudus dari Tuhan? Gimana ini Pak? Ya, terima kasih. Ini juga sangat menarik pertanyaannya, ya. Jadi harapannya kalau kita sudah mengikuti perintah Tuhan, sama dari yang saya katakan di dalam Mazmur 62, hati kita tenang, ada jaminan, ya, ada jaminan kita bisa menjadi saksi dan kita bisa mencerminkan kasih Tuhan. Sama dengan nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kamu adalah duta-duta Kristus. Duta-duta Kristus artinya kita bisa menyampaikan rahasia kebenaran dan bagaimana kita mendapatkan kasih karunia keselamatan, dan juga bagaimana kita bisa memperoleh sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Jadi ini pengamatan saya selama saya melayani pekerjaan Tuhan di Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, di Kota Malang. Memang kalau kita sadari
seperti apa saya katakan tadi, dunia ini semakin lama semakin banyak kejadian kejahatan, dan inilah dikatakan akhir zaman. Segala sesuatu akan terjadi, ya. Segala sesuatu terjadi. Apa kira-kira yang terjadi? Baik bencana alam, pemperzinahan, pembunuhan, perampokan, penipuan, korupsi. Itu yang terjadi. Karena apa dikatakan? Kalau itu terjadi, maka dunia ini semakin lama semakin jahat, semakin suram. Dan Allah akan menghukum nanti. Bukan saya yang menghukum. Allah yang memberikan hukuman seperti apa yang mereka lakukan. Jadi itulah yang mungkin yang bisa kita pelajari, bagaimana kita mengikuti perintah Allah itu. Perintah Allah itu sebetulnya tidak berat, tidak ringan, sama dengan kalau dikatakan di Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kamu semua yang letih lesu, ya, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu ada masalah di dalam setiap keluarga, ya, rumah tangga pribadi. Dan itu juga nanti akan diberikan kepada kita jawaban. Karena apa? Beban-beban kita sebetulnya sudah diambil alih oleh Sang Gembala, yaitu Sang Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi kita harus mengerti dan kita harus bisa memahami, terlebih pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, maka hati kita tenang, damai, sukacita, bahagia kita. Di dalam rumah tangga kita tidak ada cekcok, ya. Di dalam rumah tangga kita tidak ada perselisihan dan sebagainya. Karena apa? Kalau selama kita ada perselisihan dalam rumah tangga, berarti Allah seperti saya katakan tadi tidak mau kompromi dengan segala permasalahan atau kejahatan. Perkataan yang sedikit kita nanti sampaikan kepada keluarga atau orang lain, itu juga sudah menjadi momok atau masalah. Dan Allah pasti kata, kamu sudah melakukan hal yang salah. Kenapakah kamu tidak memberikan kata-kata yang benar, yang baik, yang menyentuh hatinya, yang menghibur dia? Nah, sebab itu perintah Allah ini sangat wajib kita lakukan selama kita bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Bu Ning. Intinya kita ini adalah duta Kristus. Namanya duta ini pasti pilihan. Iya, Ya, iya betul. Namanya duta pilihan. Berarti kalau sudah namanya pilihan, berarti yang memang ada karakter-karakter yang itu tadi menjadi Betul. suatu yang harus kita hadirkan ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Betul, Bu Nah, Ning. ini menjadi berkat orang lain ini kan sesuatu hal yang juga pilihan dalam hidup kita. Nah, bagaimana karakter ketika kita menjadi berkat, berarti kita harus menghadirkan karakter Kristus, khususnya adalah kesabaran, kerendah hatian, kasih sukacita yang menghadirkan sukacita, damai dan sejahtera. Itu yang bisa kita dapatkan ketika kita memang mengikuti perintah untuk hidup kudus, gitu ya Pak Pendeta? Iya, betul. Nah, tapi ada lagi nih Pak Pendeta, sebetulnya nih kita tadi kan sudah menjadi dutanya Kristus. Kita sudah dipilih menjadi lebih dari pemenang. Nah, apa sih sebenarnya tujuan Tuhan ini untuk menjadikan kita kudus ini apa? Ini kan suatu hal yang menarik. Kenapa sih ya? Saya sudah dijadikan duta, sudah dijadikan pemenang. Nah, kan begitu. Iya. Untuk menjadi duta pasti ada tahapannya. Jadi, Iya, betul. dipilih. Oke, jadilah pemenang. Ketika kamu jadi pemenang, tujuannya Tuhan ini apa sih? Menjadikan saya ini kudus. Nah, itulah Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Jadi tujuannya kita supaya kita menjadi umat pemenang, ya memang saya katakan tadi, kita ini adalah duta-duta Kristus. Jadi orang membaca di dalam karakteristik kita. Dari wajah kita ini mereka membaca. Ya, mereka membaca, oh ini anak Tuhan, oh ini Kristus, anak Tuhan, orang Kristen. Jadi dengan membaca demikian itu, Oh iya,
Jadi begini yang seperti yang sampaikan tadi ya Pak Pendeta ya, ini masih ada rehat kita sedikit. Jadi biar pemirsa ini pengen tahu apa sih sebenarnya tujuan Tuhan untuk kita hidup kudus ini. Tujuannya Tuhan ini memilih kita untuk jadi dutanya, menjadi pemenang ini apa? Nah tapi kita break dulu ini Pak Pendeta. Kembali lagi nih pemirsa Batu TV yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita tadi sudah berdialog tentang kenapa sih saya dijadikan duta, kenapa sih saya dipilih untuk menjadi dutanya Kristus gitu ya. Tujuan Tuhan ini apa? Tadi suatu hal yang menarik. Gimana Pak Pendeta tadi? Tujuan dari Tuhan menjadikan kita hidup kudus. Tujuannya itu apa sih? Ya, terima kasih. Ini juga sangat menarik pertanyaan ini. Jadi, kalau kita mempelajari tentang sikap karakter daripada Kristus, ya tujuannya supaya kita ini atau manusia itu sungguh-sungguh menjadi duta Kristus. Apa artinya duta Kristus? Salah satu contoh ini, Indonesia mempunyai duta Indonesia ke negara-negara lain dalam arti untuk dalam rangka bilateral, yaitu berbicara tentang hal-hal tingkat ekonomi, politik, dan sebagainya. Berarti duta Indonesia ini harus mempunyai ilmu yang sangat baik dan pintar dan mempunyai pengetahuan yang melebihi di dalam setiap kehidupannya, dan itu harus menjadi teladan. Tidak ada pikiran yang negatif, tidak ada pikiran yang tidak baik, karena dari situ nanti negara-negara tetangga akan melihat bahwa duta Indonesia misalnya masuk kepada duta Australia, duta Amerika, Singapura, dan sebagainya. Nah, kalau kita di dalam konsep atau konteks duta Kristus, berarti kita harus menjadi orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah ditebus. Nah, berarti kita harus pintar menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Karena kabar baik yang kita sampaikan ini adalah kabar yang tidak pernah didengar mereka, yaitu tentang keselamatan. Nah, saya katakan di awal tadi, keselamatan itu tidak hanya dibuat karena perbuatan baik, tetapi keselamatan itu merupakan anugerah, ya, kasih karunia yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Nah, sehingga kalau kita memberikan kesaksian tentang kabar baik itu kepada orang lain, maka mereka akan melihat, oh, bahwa Bu Ning ini pintar ya, cocok ini menjadi duta Kristus, menyampaikan kabar baik. Nah, kabar baik itu bukan hanya kabar seperti misalnya lulus sekolah, naik pangkat, pindah jabatan, bukan hanya itu kabar baik. Atau juga dalam ulang tahun, bukan hanya itu kabar baik. Kabar baik itu yaitu kabar yang kita sampaikan kepada orang lain, yaitu bagaimana mereka bisa memahami tentang keselamatan. Karena keselamatan ini tidak semua orang yang bisa memahami. Hanya anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang membaca firman Allah, yang sering berdoa dan mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tuhan, juga harmonis di dalam rumah tangga, juga di dalam lingkungan di mana kita beridentitas atau domisili, juga di gereja. Kalau misalnya di dalam bahasa mereka, ya misalnya di masjid, di biara, dan sebagainya. Jadi itulah mungkin tujuannya. Tapi ada lagi nanti, kita semua diproses waktu menjadi duta Kristus. Prosesnya seperti apa? Itulah nanti yang kita pelajari. Karena selama kita mempelajari ini, selama kita membahas ini, maka pengertiannya, pemahamannya semakin dalam
dan masyarakat atau para pemelisa itu nanti akan merasakan, oh iya ya, berarti bagaimana saya supaya bisa memahami dan bisa menjadi hidup kudus di hadapan Tuhan. Demikian Bu Ning. Makasih. Semakin menarik ini sebetulnya. Kita tadi sudah mendalam dan menarik. Kita sudah belajar mengenal konsep untuk hidup kudus. Kita sudah juga bisa mempelajari bagaimana untuk bisa menjadi duta Kristus. Kita bisa mendengarkan panggilan. Nah, kan panggilan itu tadi kita dipanggil untuk menjadi duta Kristus. Dan juga bagaimana kita bisa hidup untuk kudus di dalam keseharian kita. Betul. Karena kita tadi disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, kita hidup di lingkungan masyarakat yang tentunya berbeda. Kita intinya tadi bisa menjadi kalau boleh dikatakan promosi nih ya Pak Pendeta ya. Promosi ya. Promosi bagaimana bisa mendapatkan keselamatan. Ketika kita promosi, tentunya damai, sejahtera, sukacita itu yang akan kita dapatkan. Nah, bagaimana Pak Pendeta dengan damai, sejahtera, sukacita ini kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita bermasyarakat tentunya. Iya, terima kasih. Jadi aplikasinya dalam kehidupan kita seharian, seringkali kita tidak bisa mengatur kehidupan kita, artinya menjaga diri kita. Ada kalanya manusia itu gampang emosi. Ada kalanya manusia itu tinggi hati, sombong, dan tidak mau merendahkan hati di hadapan manusia. Nah, sekarang ini kalau kita sebagai umat Tuhan, sekali lagi saya mohon kita harus benar-benar menunjukkan kehidupan kita seharian di dalam lingkungan kita, rumah tangga, di gereja di mana kita berada, bahkan juga di saat kita berbicara dengan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita berbicara dengan satu yang lain, jangan sampai bahasa saya menyakiti atau menuduh orang lain kamu salah. Nah, padahal kalau saya katakan orang salah, mungkin kesalahan saya lebih besar daripada orang yang saya tuduh salah. Mengapa? Ya, karena memang kita harus bercermin dulu. Apakah saya sudah benar? Contohnya sekarang, ya, banyak politik-politik yang panas. Selalu itu diingatkan supaya kita tidak berpolitik. Tetapi kenapa politik itu menjadi politik panas? Ya karena ada sesuatu hal yang tidak benar di dalam diri manusia. Sehingga untuk mengaplikasikan itu, mari kita bisa menjaga, saudara, saya adalah orang berdosa. Kesadaran kita seharian itu harus ada. Misalnya, oh saya orang berdosa, saya belum benar. Nah, maka Allah melihat, oh ini sadar akan kesalahannya, maka wajar dia mengakui kesalahannya karena perbuatannya, pikirannya tidak sesuai dengan firman Tuhan atau karakter. Nah, itulah sebabnya dikatakan tujuan daripada kekudusan ini. Apa arti kekudusan ini? Mengapa kita harus memahami kekudusan itu? Supaya Allah itu benar-benar ya bisa memberikan kepada kita, bukan Allah yang benar-benar, supaya kita benar-benar bisa memahami kekudusan itu di dalam pribadi Allah sebagai Sang Pencipta. Itu. Jadi kalau di dalam topik ini memang sangat menarik ini arti kekudusan. Jadi aplikasinya keseharian itu kita sampai sejauh mana kita bisa mewarnai atau bisa menunjukkan sikap karakter kita dengan kudus. Dari bahasa kita seperti saya katakan dari awal itu saya sampaikan, seharian ini kita harus bisa memahami bahwa diri kita ini adalah diri yang sudah jatuh dalam dosa.
dari awal sudah berdosa. Tetapi di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu Yesus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, itu tujuannya Allah, supaya kita beroleh hidup kekal. Jadi hidup kekal ini ada prosesnya. Tidak semata-mata kita masuk di dalam kehidupan kekal. Ada proses itu tadi, 6 langkah perubahan, pertobatan, meninggalkan, menyadari, dan percaya. Demikian Bu Ning. Iya, tadi ada menyebut dengan penghakiman ini, Pak. Penghakiman itu berarti kan tugasnya Tuhan, bukan kita ya. Nah, tapi kadang kita ini tidak sadar, malah kita lebih banyak menghakimi orang-orang yang di sekitar kita, sementara kita tidak bercermin dengan diri kita sendiri. Jadi yang kita jadikan ini adalah patokannya di saya, bukan lagi firman Tuhan. Nah, untuk apa yang kita bisa berikan ataupun kita sampaikan kepada yang tadi itu adalah kehidupan sosial kita, domisili kita di mana kita berada. Bagaimana kita bisa menghadirkan karakter hidup yang kudus dalam perbuatankah, dalam perkataankah? Nah, ini lebih yang bagaimana di dalam karakter Kristus, Pak Pendeta. Iya. Jadi ini balik lagi ya. Jadi memang udah saya katakan tadi, dari awal-awal itu memang untuk menuju kepada karakter kekudusan itu, memang itu ada suatu proses. Prosesnya bagaimana kita bisa menunjukkan sikap kita, karakter kita di dalam setiap keseharian. Nah, sekarang begini Pak, kita tadi sudah berbicara tentang mengenal konsep dan juga panggilan untuk menjadi duta, menjadi pemenang. Ini sebagai penutup dari statement hari ini. Apa yang kita bisa sampaikan, bagaimana aplikasi dalam keseharian kita sebagai anak-anak pilihan yang menjadi duta dari Kristus. Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kesimpulannya atau aplikasinya, mari kita tunjukkan, mari kita memahami karakter Kristus, sikap Kristus, sehingga kekudusan itu menjadi arti di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak memahami karakter Kristus dan sikap Kristus, berarti kita tidak bisa dikatakan sebagai duta-duta Kristus. Karena apa? Itu tadi terpancar daripada sikap, karakter, pikiran kita, jangan bahasa kita. Tapi ada kalanya manusia itu tanpa disadari, tanpa disadari, nyelonong bahasanya, menyakitkan hati orang. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Dialog yang interaktif banget hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta SMC Manukalit yang sarjana teologi yang sudah memberikan pembekalan ataupun juga kisi-kisi kehidupan yang bisa kita aplikasikan di dalam keseharian kita. Terima kasih pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.